Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayat dengan MPM 2018 145 00885 kelas L6 tak ingin mempresentasikan seminar proposal dengan berjudul Dampak Pandemi COVID-19 bagi UMKM serta strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19. Studi kasus UMKM zona Jabodetabek. Selanjutnya. Udah loh. Selanjutnya. Udah dipencet no. Bab 1 pendahuluan. Ya, bab 1 ada latar belakang, invitasi masalah, tujuan penelitian, ada invitasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selanjutnya. Udah, latar belakang. Latar belakang. Novel coronavirus atau yang lebih sering disebut dengan sebutan COVID-19 maupun virus corona telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bahkan World Health Organization atau sering disebut juga WHO pada tanggal 12 Maret 2020 telah menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada hari Senin 2 Maret 2020. Berbagai macam strategi dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mengenjot penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tetapi hingga 4 Juli 2020 tercatat sampai sebanyak 60.695 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 27.658 pasien positif COVID-19 yang sembuh dan sebanyak 3.036 korban COVID-19 yang meninggal. Sebagai suatu pandemi nasional, bahkan pandemi global, penyebaran COVID-19 ini sangat cepat sehingga menjadi pembicaraan utama di setiap wilayah. Tidak hanya dari sudut pandang kesehatan, namun juga dari sudut pandang ekonomi. Tunjangan perekonomian terjadi di belahan dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 diprediksi hanya 0,4% sampai dengan 1% saja. Bahkan sumber lain menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengestimasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua COVID-19 mengalami kemerosotan minus 3,8% dibandingkan
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun-tahun sebelumnya, yaitu di atas 5%. Perkiraan bahwa perlambatan laju perekonomian Indonesia masih akan terjadi hingga tahun 2021. Akan tetapi International Monetary Fund atau sering disebut juga IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan meningkat sekitar 6%. Dengan beberapa catatan di antaranya yaitu aktivitas ekonomi telah pulih sepenuhnya. UMKM merupakan sektor usaha yang paling terdampak. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat seperti yang telah dipaparkan pada tulisan di atas. UMKM memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah atau sering disebut juga Kemenkop UKM, jumlah usaha mikro Indonesia ialah 62.106.900 usaha. Usaha kecil 757.90 usaha. Usaha menengah 58.627 usaha. Usaha besar sebanyak 5.460 usaha. Selama ini UMKM dinilai mampu menopang 80% konsumsi dalam negeri, berkontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto atau sering disebut juga PDB Indonesia, serta mampu menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 90% lapangan kerja di Indonesia. Akan tetapi pandemi COVID-19 menghambat kegiatan UMKM, sebagaimana biasanya dari jumlah UMKM tersebut terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Sektor makanan dan minuman paling terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya ada juga sektor industri kreatif dan penelitian. Mayoritas kegiatan UMKM membutuhkan kehadiran fisik, di mana saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak aktivitas UMKM yang terhenti selama kurang lebih 3 bulan. Terjadi penurunan penyerapan produk UMKM sehingga berefek kepada penurunan omset UMKM. Bahkan sejak awal bulan Maret 2020, pendapatan harian UMKM merosot drastis hingga mengancam keberlangsungan bisnis mereka. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga berdampak kepada daya beli masyarakat. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda HIPMI Jaya Afifuddin Suhairi telah menyatakan bahwa omset UMKM merosot hingga 70% sejak pandemi COVID-19. Panji Anolada pada tahun 2010 memaparkan tentang karakteristik UMKM secara umum ialah sistem pencatatan yang sederhana, margin usaha yang cenderung tipis dengan modal terbatas, minimnya pengalaman manajerial dan mengelola perusahaan dengan skala ekonomi yang terlalu kecil, keterbatasan kemampuan pemasaran dengan
pemasaran dan negosiasi. Wibowo dan Arifin ND mengatakan strategi pemasaran ialah salah satu cara memenangkan kelebihan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk UMKM yang memproduksi barang maupun jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran dapat dilihat sebagai salah satu alat yang digunakan dalam mengatur perencanaan UMKM secara menyeluruh untuk dijadikan penuntun bagi segmen UMKM dalam menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, ada identifikasi masalah, yaitu apakah dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM. Yang kedua, apakah strategi pemasaran dapat mempertahankan UMKM di masa pandemi? Yang terakhir, apa solusi UMKM untuk mempertahankan bisnisnya pada waktu pandemi? Selanjutnya, ada batasan masalah. Menyadari cukup luasnya masalah yang diidentifikasi serta keterbatasan kemampuan tenaga dan waktu yang dimiliki oleh penulis, maka penelitian ini membatasi masalah yang diteliti mengenai dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM serta strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19 di CTS UD dan sekitarnya. Studi kasus UMKM Donat. Dengan batasan masalah tersebut, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi lebih cermat dan lebih terarah, sehingga mendekati kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di CTS UD dan sekitarnya terhadap UMKM di CTS UD dan sekitarnya. Yang kedua, bagaimana perkembangan UMKM di CTS UD selama pandemi COVID-19 hingga penelitian ini dilaksanakan. Yang terakhir, bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM Whiteonuts untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah wabah COVID-19. Ya, berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari perumusan masalah di atas. Dari perumusan masalah di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut. Untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di CTS UD dan sekitarnya terhadap UMKM di CTS UD dan sekitarnya. Yang kedua, untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh UMKM CTS UD dan sekitarnya selama pandemi COVID-19 hingga penelitian ini dilaksanakan. Yang terakhir, untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Whiteonuts untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya di tengah-tengah wabah COVID-19. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Ada yang pertama itu kegunaan teoritis, yang kedua kegunaan
Yang kedua, kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ialah penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM serta strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19 dan sebagai referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, kegunaan praktis bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan strategi pemasaran untuk mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19. Bagi pengusaha untuk menambah wawasan atas kasus nyata dalam dunia bisnis dengan teori-teori telah didapat. Bagi peneliti lainnya yaitu sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai teori-teori terkait dampak pandemi COVID-19 bagi UMKM dan strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis UMKM di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, sistematika penelitian. Bab 1, pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori, kerangka berpikir, dan kerangka berpikir. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang landasan teori berdasarkan data-data yang akurat, hasil penelitian yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Bab 3, metode penelitian. Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya, bab 2. Bab 2 terdiri atas landasan teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir dan hipotesis. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Ada perekonomian Indonesia. Berdasarkan definisi definisi perekonomian Indonesia menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia baik dari dorongan lemah maupun pengusaha aktif dalam sistem ekonomi Pancasila ataupun ekonomi demokrasi ialah suatu usaha untuk mencapai kemakmuran bangsa. Yang kedua, UMKM. Berdasarkan definisi dari undang-undang menurut berdasarkan definisi dari undang-undang dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Penyerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian sangat terbantu dengan adanya UMKM. Akan tetapi UMKM cukup menjamur di Indonesia.
khususnya Kabupaten Bodor, Desa Cidiasudi, Kecamatan Gunung Putri. Maka dari itu perlu inovasi dan knowledge sharing dalam suatu UMKM akan membantunya berkembang. Ada tidak strategi pemasaran. Yang tidak strategi. Strategi adalah bagaimana membuat persepsi yang baik di benak konsumen menjadi berbeda, mengenali kekuatan dan kelemahan bersaing, menjadi spesialisasi, menguasai suatu tata yang sederhana di kepala, kepemimpinan yang berarah dan memahami realitas pasar dengan menjadi yang pertama daripada menjadi yang lebih baik. Strategi dalam hal ini ialah merencanakan penjualan kepada pasar dengan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran yang baik dan tepat untuk mencapai penjualan yang maksimal demi tercapainya misi perusahaan untuk menguasai pasar. Yang keempat, pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas atau kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. Strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran merupakan suatu wujud rencana yang terurai di bidang pemasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Strategi pemasaran ini mempunyai ruang hidup yang luas di bidang pemasaran, di antaranya adalah strategi menghadapi persaingan, strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Strategi pemasaran dapat dipahami menurut William J. Stanton. Bauran pemasaran ialah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi 4 besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Selanjutnya. Hasil penelitian relevan. Penelitian terdahulu menjadikan salah satu ajuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini antara lain dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat ditambahkan beberapa pemasaran dan perbedaannya. Pemasaran skripsi bersamaan skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu strategi, sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yang digunakan di mana penulis memfokuskan pada strategi pemasaran dalam mempertahankan bisnis pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Kondisi pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia yang tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat Indonesia, namun juga menyerang perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19
mendandu perekonomian Indonesia, khususnya sektor UMKM. Terdapat dua macam UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19, yaitu strategi jangka pendek, strategi mempertahankan usaha pandemi COVID-19 seperti UMKM. Yang kedua, strategi mengembangkan bisnis UMKM, strategi jangka panjang. Selanjutnya, next. Bab tidak terdiri dari waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode penelitian. Selanjutnya, rotasi dan waktu penelitian. Rotasi penelitian dalam pengumpulan data dilakukan di Derai, Donat, Tuai, Donut, Jalan Tampung Derajung, dan Matam nomor 83, RT 4, RW 11, Tampung Derajung, Kelurahan, Desa Citeas Udi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari sampai April pada tahun 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan dualitatif. Prinsip penelitian ini adalah menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan fenomena interaksi dalam suatu masyarakat dengan tujuan untuk mencari dan menemukan makna di balik realita. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dapat mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM, sehingga dibutuhkan strategi untuk mempertahankan usaha dan mengembangkan bisnis melalui inovasi baru dan pemanfaatan e-marketing dan e-commerce. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sampling terhadap owner dari Derai Donat, White Donuts, kemudian karyawan-karyawan dan sampai beberapa konsumen. Teknik purposive sampling diperoleh melalui proses tanya jawab yang dilakukan penelitian dan beberapa narasumber. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama owner Derai Donat White Donuts, yang kedua para karyawan Derai Donat White Donuts, dan yang terakhir konsumen. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi ini merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses penelitian melalui pengamatan secara langsung untuk mengumpulkan data yang mendukung proses penelitian sehingga dapat diketahui fakta yang ada pada objek penelitian wawancara. Penelitian menyiapkan selanjutnya wawancara. Penelitian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dengan pelaksanaan lebih bebas. Dalam artian tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan, ada mendapat pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.
Pada konteks penelitian ini, melakukan wawancara dengan pemilik gerai donat Y Donuts, karyawan gerai donat Y Donuts, dan konsumen donat Y Donuts. Yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Jadi yang dalam penelitian ini, data yang digunakan metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Ada penelitian ini terarah, peneliti lebih dahulu menyusun tisi-tisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara dan observasi. Ya, selanjutnya. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum di lapangan dan analisis di lapangan. Analisis sebelum di lapangan. Analisis sebelum di lapangan, penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian memasuki lapangan. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk ke lapangan. Yang kedua, analisis data di lapangan. Model Miles dan Huberman Miles dan Huberman menggunakan aktivitas dalam analisis data, yaitu data correction dan reduction atau reduksi data. Yang ketiga, data display atau penyaji data, dan yang terakhir Gaussian drawing atau verification. Next. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mbak.